Ibadah kita kepada Allah membutuhkan guru yang membimbing. Disebut waliyan mursyida. Surah Al-Kahfi ayat 17. Kita terlahir ke dunia ini punya tugas beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya beribadah kepada aku. Maka beribadah kepada Allah membutuhkan guru, pembimbing sekaligus contoh. Malam Jumat yang lalu Bapak membahas satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad, bekal di akhirat nanti. Bekal tempat kembali, yaitu akhirat. Bab ihtiyaji bi'tsatir rusul. Kebutuhan yang mendesak hamba-hamba Allah ketika diperintahkan ibadah kepada Allah, butuh kepada utusan. Butuh kepada contoh. Siapa para nabi yang dilanjutkan oleh para mursyid atau para ulama rabbaniyun. Kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat mendasar. Hamba Allah diperintahkan ibadah kepada Allah, butuh contohnya, uswah hasanahnya, role modelnya. Tidak ada jalan bahagia dunia dan akhirat kecuali mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu ada kelompok para nabi. Ada Rasul, bukan Rasul Allah. Rasul, Rasulillah. Rasul itu utusan, utusan Rasulullah. Kalau para nabi, Rasul Allah, Rasul diidopatkan kepada Allah. Para ulama, para mursyid, Rasul. Tetapi diidopatkannya kepada Rasulullah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam ibadah, pembimbing dalam ibadah. Itu adalah harga mati. Bisa ditawar nggak kalau harga mati? Nggak bisa ditawar. Wajib untuk mencari mursyid, mencari ulama rabbaniyun. Penggantinya para nabi, khususnya pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar. Maka ibadah kita butuh contoh. Bahkan contohnya bukan zohirnya saja, batinnya. Bagaimana murid bisa menanamkan syukurnya, sobarnya, tawakalnya, ikhlasnya, ridhonya kalau tidak ada contohnya. Jadi contoh bukan hanya ruku dan sujudnya, hanya aspek fikihnya, tapi lebih daripada itu aspek batin atau ilmu tasawuf. Butuh contoh, butuh guru, butuh pembimbing. Bimbingan masuk kepada aspek batinnya, rohani dan kolbu kita. Itulah bimbingan dari seorang mursyid atau ulama rabbaniyun yang akan menggerakkan kolbu daripada para murid. Dan membimbingnya itu bukan hanya sebatas di madrasah, di majelis ilmu, tapi 24 jam. Sepanjang murid itu yakin dan mengikuti bimbingannya, maka ketika butuh kepada bimbingannya, datanglah pertolongan Allah lewat mursyidnya. Walaupun jarak mursyid dengan muridnya antara masyrik dan maghrib. Begitulah tarbiyah pendidikan dalam agama kita. Nabi SAW 15 abad yang lampau telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Tapi tarbiyahnya, nur bimbingannya masih terus mengalir kepada orang-orang pilihannya. Itulah hebatnya pendidikan dalam Islam.